sini. Oke, I cannot move from here. Haleluya. Haleluya. Hah? Gak usah, gak perlu, it's okay. Good morning. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya di GBC. Orang anak-anak Tuhan yang dikasihi. Haleluya. Kalian diberkati dengan praise and worship. Luar biasa. Hari ini saya akan share. Tapi kita gak usah terlalu... Saya setiap kali kalau mau punya kesempatan share itu sebenarnya banyak loh yang saya mau sharein. Cuma kayaknya takutnya kalian gak sempet waktunya, ntar gak dengerinnya gak selesai gitu ya. Tapi saya mau share, I am gonna share life. Amen. This is not about knowledge, ini bukan suatu pengetahuan. Amin ya. Kalian datang ke sini, kalian tahu gak kalian itu spend waktu untuk dengerin firman 1 jam. Kalian pergi ke gereja lain kayaknya gak ada. Maksudnya 1 jam lebih, apalagi kalau tergantung pastornya sih ya. Kalau Pastor Yudi yang share bisa 1,5 jam. Kalau misalnya apalagi dia ditambahin kopi bisa hampir 2 jam gitu ya. Tapi kalian tahu bahwa betapa kalian itu sudah Tuhan jadikan kalian tuh luar biasa. Katakan amin. Kalian bisa duduk diam dengerin saya atau Pastor Yudi mengenai firman Tuhan pastinya. Kalau bukan firman Tuhan kalian gak mungkin mau dengerin saya gitu ya. Itu 1 jam paling enggak. Dan saya percaya waktu kalian dengarkan 1 jam. Firman Tuhan keluar, ya, bukan kayak satu motivational speaker, ya. Ini bukan satu hal yang untuk harus kalian tunggu resultnya berapa lama gitu ya. Kalau kalian misalnya mau turunin badan, mau losing weight, kadang-kadang kan udah lama, berapa lama? Ini paketnya ya Bu ya, atau misalnya mau pergi training dengan PT, ya kita punya target berapa lama? 1 bulan, 2 bulan gitu ya. Tapi lain dengan firman Tuhan kalau bekerja, katakan amin. Waktu firman Tuhan bekerja, waktu saya memberitakan firman Tuhan, waktu dia keluar, somehow waktu firman itu berada dalam hati kalian, kalian menangkap dan percaya, detik itu juga jawaban buat masalah kalian itu kalian dapatkan saat itu. Amin. Kalian tidak punya satu kelayakan untuk mendapatkan berkat itu. Amin. Kita semua di sini datang di sini diberkati Tuhan bukan karena apa yang kalian lakukan. Ya, saya udah sering banget ngomong. Tapi kalau kita hari Senin balik ke kerjaan, balik sebagai ibu rumah tangga, balik ke kehidupan setiap hari, seringkali kita lupa, betul? Kita selalu mikir, oh ya, kan saya kemarin ini udah pergi ke GBC. Bayangin 1 jam lebih loh saya dengerin itu Lucilita itu ngomong nggak berhenti-berhenti. Masa hari Senin kejadiannya kayak gini? Mana berkatnya? Tadi saya kata kalau bisa bergeraknya di sini itu sangat sulit, Fedri. Kalau bisa di sini doang, saya bisa ke sana, bisa ke sini gitu ya. Oh, oke. Oh gitu ya. Justru nggak boleh ya ke situ ya. Oh kalau gitu saya di sini. Haleluya. Amin. Jadi maksudnya saya katakan bahwa waktu kita mendengarkan firman Tuhan, kita tanpa sengaja kita pikir kadang-kadang hari Senin, oh saya layak dong. Kok saya sakit, betul? Saya kemarin ke gereja, kenapa hari Senin saya sakit? Saya kemarin udah ke gereja dengerin khotbah berulang-ulang kali. Kok saya masih punya habit seperti ini? Ini mungkin kalian dengerin ini udah beberapa kali. Tapi biar hari ini saya percaya kalau firman Tuhan diberitakan, Tuhan berbicara berbeda dengan yang seperti biasanya. Akan ada suatu kuasa yang akan melepaskan kalian. Siapa yang di sini masih perlu pelepasan? Enggak, maksudnya pelepasan bukannya maju ke depan terus saya doakan terus jatuh-jatuh lagi gitu ya. Kalau mau jatuh sih silakan gitu. Tapi maksud saya adalah pelepasan ada dalam hati kita, dalam kehidupan kita masih banyak. Banyak. Kalau kalian nggak mau ngaku, yuk nggak apa-apa di sini. Saya tahu gitu, nggak perlu saya paksakan gitu ya. Tapi saya merasa saya ini perlu banyak banget hal-hal yang saya perlu dilepaskan. Oh saya enggak kok, saya hidup dalam grace, saya sudah kasih karunia banget. Saya kalau diomongin orang aja, gampang banget ngampunin. Ya mungkin saya nggak tahu ya, yang tahu hanya Tuhan, betul ya? Kadang-kadang kita ngomong begitu ya, yang tahu hanya Tuhan. Kalau nggak ada struggle, kalau kita nggak punya masalah, nggak punya kepentingan, nggak ada keperluan, ngapain kalian butuh Yesus? Kalian nggak bakal butuh Yesus, betul? Kalian udah hebat, udah sangat-sangat semuanya tuh udah tercukupi. Ngapain kalian datang ke sini, betul? That's why kita ke sini.
itu di sini kita ada suatu kebutuhan. Saya banyak diberkati banget dengan kesaksian demi kesaksian di tempat ini. Kita di sini pelayanan kalau misalnya nggak mengalami, tidak melihat buah, bukan karena saya yang berbuah, ya, tapi saya percaya waktu Tuhan itu, firman Tuhan itu ada di tempat ini, diberitakan, itu pasti ada buah. Siapa yang bilang GBC nggak berbuah? Mungkin kalian melihatnya dari segi mana, saya nggak tahu. Mungkin kalau ada orang yang menilai. Tapi saya mau katakan, di sini ada orang yang tadinya datang ke sini hampir bangkrut. Atau sudah bangkrut. Tapi yang kalian datang ke sini dengerin firman Tuhan, saya nggak di sini nggak minta tithing. Tapi kalian datang ke sini, somehow berlimpah-limpah. Saya dikasih tahu bahwa ada yang banyak bahkan mulai dikejar-kejar berkat. Tapi saya katakan mata kalian jangan tertuju kepada berkat. Amin. Mata kalian harus tetap tertuju kepada Yesus. Dialah segala-galanya. Dia resources, dia segala-galanya, dia ada sumber dari segalanya. Waktu kita melihat dia, tanpa kita sengaja, semuanya mengikuti kita. Waktu kita melihat, when we seek, his kingdom and his righteousness, kerajaan dan kebenaran itu, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalian gak usah takut. Cuma memang kita ini manusia, that's why kalian perlu hari ini datang untuk diingetin lagi, supaya besok, oh iya, diingetin lagi. Karena kita itu suka lupa. Saya sering banget lupa. Baru kenalan aja, namanya siapa tadi? Siapa? 2 kali, 3 kali, sampai saya malu kadang-kadang. Kenapa ya? 2-3 kali loh, malu loh. Itu baru nama. Saya konselingin orang gak banyak sih sebenarnya. Cuma saya suka sharing, bukan konseling lah ya. Kalau konseling kayaknya berat banget gitu. Saya mau ketemu konseling orang, kayaknya ada masalah nih gitu kan. Padahal saya sharing doang. Nah sharing sama satu orang, dia ceritain masalahnya ya, right? Sharing. Ntar ketemu lagi sama 2 orang, ntar bisa 3 orang, 4 orang. Ntar saya bingung loh, saya suka bingung. Kamu yang penyakitnya apa ya? Kemarin ini saya mau doain ya. Itu saya, itu manusia seperti saya loh. Dipakai lagi untuk khotbah di sini. Kalian gak takut saya salah ntar quote firmannya? Makanya ntar kita buka firman, supaya saya gak salah. Karena manusia itu sangat-sangat mudah lupa. Amin. Dan saya bersyukur gitu ya, kita punya iPod, ya kan? Punya apalagi DVD, player, bisa dengerin terus, bolak-balik. Dengerin lagi. Kalian pikir dengerin lagi. Kalian, saya belum terlalu pede dan confident mengenai saya itu mempromosikan saya punya khotbah gitu ya. Tapi kalau kalian mau dengerin khotbah, misalnya mau Pastor Joseph Prince, Pastor Yudi, kalau memang mau dengerin saya juga gak apa-apa gitu ya. Cuma kalau kalian mau dengerin ya, dengan suara saya yang seperti ini, ya mungkin kalau tidur agak susah gitu kalau dengerin saya, bisa bangun-bangun kaget gitu ya, gak bisa tidur gitu. Tapi kalau kalian mau dengerin lah. Karena kenapa? Bukan saya yang khotbah, karena itu memang memberkati saya selalu bilang kalau saya khotbah di tempat ini, karena itu udah memberkati saya. Itu udah menjadi, kayaknya itu memberi kehidupan banget buat saya. Kalau kalian gak percaya, it's okay. Tapi kalian alami, saya challenge, saya tantang. Karena bukan saya jaminan, ini firman Tuhan. My goodness, kalau misalnya gereja saat ini sudah begitu dahsyat, ya, gak ada masalah di gereja, betul gak? Tapi ternyata enggak loh. Banyak masalah, begitu banyak di gereja. Bahkan kalau kalian tahu itu terkaget-kaget. Ada ya masalah seperti ini di gereja? Ada. Ada orang yang ini, yang itu, yang ini. Bener-bener purposely modus. Kok bisa ya? Dengerin khotbah juga, dengerin. Makanya itu masalah, karena itu loh. Kalau gitu, kasih karunia nggak bekerja dong. Saya katakan, kalau kita tidak mengkhotbahkan kasih karunia, kalian tahu nggak keadaan kita lebih parah? You never know. Kalian cuma bisa bilang, iblis kasih tahu mana, kasih karunia, ke preaching capek-capek tiap minggu mana, berubah nggak orang-orangnya? Selalu iblis katakan itu, supaya kita stop kan? Supaya kita stop untuk beritakan kabar baik, bahwa Tuhan Yesus sayang sama kalian. Jangan percaya lagi, ya mungkin waktunya lah, kalian harus sedikit toughen up lah. Lalu sekarang mulailah, kerjakan firman, kerjakan. Udah kembali untuk digoyangkan, untuk kembali lagi. Ayo mulai benahi yang di luar, Apanya yang dibenahi?
Kalian gak bisa membenahi di luar kalau gak membenahi yang di dalam. Amin. Dan kalian kalau tahu gak, kalau kita bisa membenahi yang di luar, itu semua karena kita dari luar ke dalam kan. Dari dalam keluar. Betul gak? Dan kalau itu misal kita dapatkan tidak karena usaha kita, dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik ya. Kalau itu kita dapatkan, misalnya kita dapat berkat sesuatu, kita diberkati kesehatan lah contoh. Kalian dapatkan kesehatan bukan karena kalian, tapi karena darah Kristus. Apa yang kalian pikirkan sehingga kalian pikir, nah susah kan? Apa yang membuat kalian merasa yakin dan yakin bahwa kalian tuh bisa untuk mempertahankan? Apa, misalnya gini, bahasa Inggrisnya sih gampang ya. Kalau misalnya kita mendapatkannya karena Tuhan Yesus sudah bayar di kayu salib 2000 tahun yang lalu sehingga saya berdiri saat ini tidak punya penyakit, amin. Saya tidak punya masalah dengan kolesterol, haleluya, darah tinggi aja sekarang udah bebas dari obat, amin. Kalau kalian apapun juga, misalnya apalah penyakit apapun, kalian bisa bebas dari itu. Itu hanya karena pure bebas karena kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah bayar 2000 tahun yang lalu, oke? Bukan karena kamu hidup sehat, amin. Karena kenapa? Karena saya udah begitu banyak ngeliat orang hidup sehat, tiba-tiba besoknya meninggal. Orang yang setiap hari olahraga, enggak tiap hari lah, saya agak sedikit lebay lah. Kalau misalnya setiap seminggu 3 kali olahraga, dia rajin banget loh. Tiba-tiba masuk rumah sakit jantung. Padahal orangnya benar-benar jaga kesehatan, makannya hebat. Makannya hebat dalam arti, makannya benar-benar jaga. Tapi tetap aja, kalau memang kesehatan itu bisa kalian maintain dan dapatkan, kalian juga bisa maintain dengan kekuatan kalian. Ngerti ya? Tapi kalau itu didapatkan dengan karena kasih Kristus, karena darah Kristus, karya Kristus yang sempurna di kayu salib. Kok bisa kita pikir kita bisa maintain selama ini? Oh iya, kalau gitu sekarang saya harus maintain kesehatan saya. Loh, sepermulaannya aja dapatnya aja tidak layak. Bukan karena pekerjaan kalian. Who do you think you are? Sehingga kita itu bisa pikir, oh gue bisa maintain. Saya bisa maintain nih. Saya harus hidup sehat. Loh, saya bilang emangnya abis ini. Apakah saya tadi ngomong kalau gitu hidup seenak-enaknya? Enggak. Tapi apapun yang kalian lakukan, itu bukan karena kalian. Jangan put your confidence, jangan menaruh kepercayaan kalian itu pada hal-hal yang lahiriah. Amin. Kalian mau olahraga lah. Saya suka olahraga. Ntar kalau saya kasih tahu saya suka apa, ntar wah ibu pendeta suka gituan gitu kan. Daripada kalian tergubrak di sini kan semuanya gak ada yang dengerin khotbah saya, gak usah disebutin ya kan. Tapi saya suka olahraga. Bukan olahraga perut, makan-makan. Itu juga saya suka. Saya tahu yang suka ikutin pet saya sampai minta maaf karena saya udah sampai ngeliatin. Saya punya pet ya, ternyata ya semuanya tuh cuma makanan loh. Makanan anak, apa ya, please something else gitu ya. Sampai misi maaf saya mau post makanan. Karena saya udah terlalu banyak, kasihan ntar kalau orang yang siapa tahu ada yang lagi puasa. Atau apa kan, ini Cilita nih cuma kerjaannya makan. Padahal kalau kita post ya, contoh ya, saya post nih 1 jebret, 1 potong makanan. Kue, enak banget gitu kan. Apple pie gitu kan. Apple pie sama kopi gitu ya. Atau misalnya green tea, kemarin saya cobain green tea brownies. Oh Jesus Christ, you are here. Gitu ya. Enak banget kalau buat saya. Orang-orang yang gak suka dessert mah, apa sih? Babi aja babi kalau suami saya gitu kan. What? Gak connect gue gitu kan. Biarinlah dia ya. Tapi saya suka banget. Sebenarnya saya gak suka, cuma saya cobain enak. Aduh, saya mah cuma enjoy aja. Because God gave me all things to enjoy. Amin. Saya gak pernah hidup yang, oh makan ini gak boleh, makan ini gak boleh. Enggak. Menurut saya mati duluan kalau kayak gitu. Oh makan ini gak boleh, oh gak boleh ini. Aduh takut ntar darah tinggi, ntar takut ini. Menurut saya gak bakalan happy kayak gitu. Dan saya will die very soon. Mungkin tadi yang ada penyakit jadi penyakitan saya gitu. Kalau saya I just enjoy gitu. Tapi kita kan punya Roh Kudus di dalam. Betul gak sih? Do you believe him? Do you believe his spirit? Rohnya itu dia bisa menuntun kita. Bisa bilangin misalnya ini saya makan gitu. Maka sampai bilang, ini orang ngelihatnya di pet 1 whole chunk of green tea
brownies. And then langsung saya foto lagi apple pie. Orang mikir saya makan 2 potong, right? Betul nggak? Oh come on, you guys, I know what you think. Jangan pada ngebohong. Saya nggak mungkin Cilita, oh dia bakal makan cuma 1 sendok dan 2 sendok. Nggak mungkin. Kalian pasti pikir Cilita, Koyudi, always thinking about food gitu ya. Pasti makannya ini, apalagi kalau udah bilangin, pernah saya post gitu, makanan excuse me, babi panggang 1 biji gitu. Kita lagi celebrate my mom's birthday. Orang mikir saya makan mungkin 1 ininya gitu kan. Anyway, my point is like this. Kadang-kadang orang lain mikir saya makan kita bisa stop waktu 2-3 kali, emang saya suka, saya makan. Tapi kan gak perlu dihabisin, right? Saya suruh anak saya habisin, karena saya gak mau rugi kan. Kalau misalnya dibuang atau siapa, I share lah, maksudnya I share. I share with my husband, siapa, anak saya 3, so I can just buy 1 and then makan, yuk sayang, makan. Gitu kan. Saya masih bisa tetap cicipi. Dessert saya by the way tetap jalan. Mau saya olahraga apa enggak tetap aja saya jalan. Because it's part of my life. Orang kalau bilang dokter bilang gak boleh ini gak boleh itu terserah lo lah. Loleh lah gitu ya. Saya tetap makan karena kenapa? Kalau dibilang itu it just I like it gitu loh. Ngerti gak sih? Apakah setiap hari? Ya enggak juga lah. Setiap jam. Enggak. Saya udah tahu. Kalian mikirnya enggak. Tapi kalau misalnya emang kita lagi pergi. Karena di GBC ini gak tahu kenapa banyak banget meeting. Meeting satu orang, termeeting lagi. Yuci ketemuan Yuci, yuk gitu. Ntar pagi siang ketemuan malamnya Yuci ketemuan lagi gitu ya. Kita makan hongtang, ayo hongtang. Tadi kayak gue udah makan apa, terus makan hongtang gitu. Jadi sometimes ya kita kalau misalnya itu udah tahu mau makannya banyak kayak gitu. Ya siangnya saya gak makan. Tahu diri dikit lah gitu. But you know who control my mind? Maksudnya yang bisa kontrol semua itu siapa sih? Roh Kudus kan kasih prompting. Saya misalnya ya, mau ngomong sama anak saya, kapan? Itu kan dikasih tahu juga kapan gitu loh. I don't know gitu, maksudnya anak saya sekarang umurnya 11 sama 12. Yang paling besar 12, 11, sama sekarang 7 sih Airin. For me it's a new experience gitu ya. Nggak tahu kalau saya abis ini transisi ke teenager. Buat saya sulit banget. Sulitnya lebih dari luar biasa lah pokoknya buat saya. Saya perlu banget Tuhan lah pokoknya. Saya perlu banget Yesus, saya perlu Roh Kudus. Saya perlu kasih karunia yang sebanyak-banyaknya. Abundant of grace. I am so helpless gitu loh. Ngerti gak sih? Saya merasa saya weak banget di dalam hal ini. Dan aku cuma bilang Tuhan, you are my strength. Ngerti gak sih? Kalau dibilang kita sering dengar firman Tuhan, oh when I'm weak you are strong gitu-gitu. Kita cuma dengerin di situ. Tapi rugi kalau kita cuma denger doang. Ngerti gak? Kalian rugi kalau ngeliat dessert begitu enak begitu aja. Rugi. You need to taste it, right? Kalian pergi ke loteria, beli, kemarin saya makan sama anak saya, jarang banget ya, oke saya makan fried chicken. Jangan kalian pikir saya makan. You know, Shannon kemarin nyoba, oh ya udah lama gak makan, ya udah kita makan fried chicken. You know, it's so crispy. It's just so crispy, enak banget serius. Padahal saya gak pernah tuh nyobain loteria gitu ya. Biasanya emang jarang makan ayam goreng gitu. And you know, you cannot taste it sampai kamu makan, ambil dan kamu makan. Sama kayak firman Tuhan. Kita tuh dengerin ya, semua cuma di sini doang nih. Oh ya, saya udah denger tuh. Bahkan ada orang yang bisa quote the verses. Oh, abis ini nih ya, Josapri habis kesini. Itu saya tahu tuh kerjaan suami saya. Enggak nyalain. Itu suatu kelebihan gitu loh. Ngerti gak maksudnya? It's a good things gitu loh. Kalau for me, I'm lost. What are you talking about gitu ya, lost sudah. Nggak tahu gitu. Cuma kalau ada orang yang bisa tahu, abis dari sini, biasanya ngomongnya ke sini. Ayatnya terus jalan ke sini. Itu some people know. Tapi kita semua rugi lah. Nggak saya, nggak dia, rugi. Kalau kita nggak sampai nyicipin. Itu semua kalau namanya kalau bahasa Indonesia nggak jadi daging. Nggak jadi daging. Jadinya masal aja, jangan daging lah. Jadi masal. Anyway, kalau kita nggak cicipin itu seperti itu.
Kalian di sini banyak saya ngeliat udah mengalami yang berkat Tuhan yang luar biasa. Yang saya mau cuma ingetin bahwa kalian keep looking at Jesus. Lihat terus dia. Lihati dia terus, waktu kita melihat dia, kita akan diubahkan terus menerus. Waktu kita melihat dia ada di mana? Dia ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa saat ini. As he is, so are we, so are you. So are you, Kevin? You, Kevin. You. Itu, think about it ya. Seperti dia, Yesus, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kevin juga sama duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Come on, get out of here, man. Get out. Masa gue duduk sebelah kanan Allah Bapa? Terus sama keadaannya. Sama persis, Kevin. Dia pernah lonely gak? Lonely gak dia? Kesepian gak dia? Dia gak pernah kesepian. Jadi kamu juga gak bakal kesepian. Dia sakit-sakitan gak? Dia ketakutan gak? Dia juga enggak Dia gak ketakutan. That's why you are healed. You are whole. Gak ketakutan. Worry gak kita? Dia worry gak? Waktu kita worry, kita manusia pasti pernah worry dong. Ngaku. Worry kan pasti kan? Ngelihat sedikit aja yang melenceng, saya tuh worry banget loh. Kalau saya, I know lah, regarding my kids, little bit pasti gampang. Anak sakit langsung tek. Ya kan kalau ibu. Kalau papanya mungkin masih ya sakit. Belum masuk rumah sakit kan? Oke masih di rumah kan? Oh oke, it's okay. Gitu, mungkin dia sih enggak, dia is a very good dad. He is a very good dad. And a loving husband. Bener gak sih kalau ibu biasanya itu lebih sama anak ya betul ya, yang punya anak betul gak sih? Apalagi anak wanita, cewek nih, aduh. Makanya saya selalu bilang kalau Shannon, you're gonna stay with mommy forever. You're gonna stay with mommy forever, Irene forever ya, it's okay. Bentar lagi udah rapture. It's okay, we're gonna spend time anything gitu ya, senang pokoknya aku gak mau. Kayaknya kalau saya tuh sama anak cewek lebih gimana gitu. Deket gitu, bukannya saya nggak deket sama anak cowok, cuma kalau cewek tuh lebih protektif saya gitu ya, betul ya, yang punya ibu-ibu yang punya anak cewek pasti begitu. Nah, maksud saya kadang-kadang ada yang kita worry, tapi waktu kita worry, kita nggak bisa deny, right? Kita nggak bisa, oh lupa, gue worry, terus gue deny, enggak gue nggak worry, lu worry gitu, ya, lu worry, you are here, worried. Kita ngiri sama orang, lu nggak bisa deny, lu ngiri gitu. Ngerti gak sih? Tapi kan kita ngeliat ke Tuhan Yesus. Dia itu, wow, supply us sehingga kita itu penuh. Sehingga kita gak perlu lagi insecure. Kita gak perlu lagi ngiri. Kita gak perlu lagi jealous. Kita gak perlu lagi takut. Kita gak perlu lagi khawatir. Waktu saat kita ngeliat ke Tuhan seperti itu. Saya percaya kita semua akan pelan-pelan juga mulai gampang lepasin. Kalau lagunya let it go, let it go, let it go. Cuma bisa nyanyi doang. Tapi itu firman, let it go. Kalian tahu gak, kalian mau kemana aja, itu semua Tuhan bisa berbicara loh. Kemarin saya ada satu revelation waktu saya habis olahraga gitu, kelas. Saya ada revelation, ya kan? Yang ikutin pet saya pada tahu kan? Atau Facebook saya. Kenapa? Karena saya percaya dia ngomong sama kalian semua di setiap saat. If you just open your eyes and open your heart, buka aja hati kalian. Gak perlu gitu, mesti. Ya kadang-kadang kita pasti spend time untuk kita bisa duduk baca Alkitab. Dengerin khotbah. Tapi God speak very natural. Alami banget. Dia ngomong nih caranya nih, kalau dengan saya gampang banget gitu. Nih. Kalau dengan yang mungkin yang demen sound system, yang suka airsoft, misalnya suami saya suka airsoft gitu. Dia bakal ngomong mengenai senjata. Mungkin mengenai apa, protection, war, that God is the shield. I don't know, maksudnya you know. Pokoknya anything, God can speak through anything. Oke? Jadi jangan terlalu merohanikan, selalu yang mengawang-awang, yang selalu mesti kalau Tuhan berbicara mesti kayaknya ada tiang rubuh dulu gitu. Gitu. Nggak perlu.
kalian berbicara. Nah kalau kalian nih, denger nih istri lagi ngomong gitu. Dengerin yang suami istri nih. Mulai tegang. Suami istri, kalau misalnya kita lagi ngomong, ngobrol. Sometimes just be sensitive gitu ya. Kadang-kadang juga bisa Tuhan ngomong melalui kita punya spouses. Ngerti gak sih? Tuh kan bener kan tuh, lu makanya gue bilangin tuh. Oke, tenang, oke. Jangan mulai udah saya bela dikit langsung digebugin orang yang satunya. Enggak, maksud saya tuh gini, kadang-kadang waktu kita misalnya sharing gitu, yang memang membawa comfort, kadang-kadang mungkin nggak nyaman. Kadang-kadang ada yang nggak nyaman. Saya selalu kalau sama suami saya kita udah kayak best friends gitu ya. Ngobrol semuanya. Yang penting-penting sih kadang-kadang yang terlalu ini juga kita lupa kadang-kadang sinkronnya soalnya kebanyakan gitu dia masalah proyeknya. Saya juga kalau ngomongin proyeknya saya bisa tidur. Aduh apa sih kamu proyek itu ya dia juga tahu batasnya gitu. Aduh kalau aku ngomong ini kayak kamu capek bosen gitu ya udah. Dia tahu apa yang bisa trigger saya, excite saya untuk ngomongin sesuatu yang lebih enak gitu. Nah kadang-kadang ada beberapa hal yang dia mungkin ngomongin ke saya lah ya. Jangan dia ngomongin ke dia dulu, kesian terus dia diinin terus. Dia misalnya ngomong ke saya, menegur saya tapi secara halus. Gak comfort di sini kadang-kadang. Apa sih tahu apa sih gitu kan ya kalau manusia ya sok gitu. Kayak kita paling benar sendiri gitu. Semua salah gua doang yang benar pokoknya. Itu kan manusia ya. Nah waktu dia ngomong seperti itu kadang-kadang Tuhan ngomong ya kita mesti, oh ya, this is actually God speaking to me through him. Ngerti gak? Jadi biarlah kita bisa saling membuka hati untuk bisa saling mendengar. Tuhan bisa ngomong kok melalui kita punya orang, melalui leader kita, melalui teman-teman kita seiman. Bahkan saya bilang kadang-kadang Tuhan bisa berkata-kata melalui orang bahkan yang gak kenal Tuhan. Bisa ngomong something mengenai apapun juga dalam kehidupan kita. Amin. Saya hari ini mau share mengenai, saya waktu itu pernah share cuma mungkin bisa dilanjutkan lagi sedikit. Adalah di mana waktu itu saya kan bilang waktu itu bahwa di gereja ini tadi di permulaan juga saya sudah katakan bahwa di gereja ini kadang-kadang ada hal-hal yang begitu banyak dosa-dosa yang bahkan gak pernah dipikirkan. Masa sih dosa seperti itu bisa terjadi di gereja? Ngerti gak sih? Kalian jangan kaget gitu. Kalian jangan kaget kalau misalnya ternyata banyak sekali dosa-dosa yang kalian bahkan belum pernah dengar. Masa gitu. Bahkan ada orang-orang yang melakukan adalah sesuatu yang memang tadinya gak pernah dilakukan. Sebelum kita bertobat kita gak pernah lakukan. Tapi setelah bertobat malahan lebih parah. Pernah dengar itu seperti itu kasusnya? Kalian gak usah terlalu kaget. Ngerti ya? Karena memang itu tuh, it's the sin, it's the flesh. Nih, kita di sini, makanya kita selalu preaching apa? Khotbah apa? Mengenai kasih karunia. Waktu kita dibawa kasih karunia, kita mempunyai kuasa atas apa? Dosa. Roma 6 ayat 14 katakan seperti itu. Coba dibuka. Roma 6 ayat 14 katakan, kita itu waktu kita berada di bawah kasih karunia Tuhan, kita punya kuasa, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Wah iya tahu, hafal. Kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. This is a statement. Your status, kalian tidak lagi mestinya dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa karena apa? Karena kita di bawah hukum Taurat atau kita di bawah hukum kasih karunia? Di bawah kasih karunia. Kalau gitu berarti kalau memang benar nih ini benar-benar firman ini nyantol, kita tahu waktu kita berada, kita lagi tidak semua ya daripada kita ada yang namanya satu ikatan. Ada, semua pasti ada ikatan. Sedikit atau banyak degree-nya itu gak perlu dipusingin, oke? Dan dalam beberapa hal, dalam hal-hal yang berbeda-beda. Jadi jangan kalian merasa sangat righteous di sini, bahwa kalian pergi ke GBC, kalian udah gak perlu lagi yang namanya dengerin seperti ini. Oh enggak, saya udah gak ada. Tetap ada. Pasti ada beberapa hal yang kayaknya mengikat kita. Apakah itu, I don't know, maksudnya ada yang mengenai mungkin keterikatan dengan games. Saya gak against games, oke? Sekarang kalau buat orang-orang sekarang mungkin keterikatan dengan apa sih? Gadget.
kan gak apa-apa gadget, apa salahnya sih gadget gitu ya. Saya tuh gak masalah dengan gadgetnya. Ini karena kenapa saya mesti brought up di dalam rumah Tuhan. Karena ini udah terlalu gimana ya. Kalau kita misalnya hidup 10 tahun, 15 tahun yang lalu ini mungkin gak terlalu masalah. Tapi ini nih udah bener-bener kadang-kadang menjadi sangat ikatan banget gitu ya. Di dalam kehidupan kita dan di dalam kehidupan anak-anak kita. Kayak tadi saya bilang anak saya teenager. Baru mau teenager sih. Di sekolah udah memang tidak diberikan kebebasan untuk bawa telepon. Oke, makanya ini lebih ke sharing, tidak boleh bawa telepon kecuali telepon yang zaman dulu, yang tidak ada kamera, tidak ada semuanya, pokoknya cuma bisa buat telepon tok yang harganya cuma 200.000. Tahu ya? Nah, itu tidak bisa telepon, tidak bisa foto. Kenapa? Supaya nggak bisa macam-macam. Terus nggak ada internetnya, nggak bisa kan? Supaya nggak bisa browsing and everything. Itu pun diberikan limitation. Saya percaya, kayak tadi saya bilang, waktu kita berjalan di dalam roh, kita sebagai orang tua, kita diberikan wisdom, hikmat untuk bisa bagaimana kita bisa membawa anak-anak kita. Ini gak gampang saudara, gak gampang. Buat saya gak gampang. Karena kenapa kita ini sebagai orang tua itu hidup berdasarkan you lead by example. Misalnya contoh, kalau saya megang ini terus-terusan, ya, ada satu saat nanti sangat sulit untuk saya untuk melarang anak saya. Untuk tidak main, untuk apa, untuk enggak kamu gak boleh. Loh mami juga iya gitu kan. Adalah sangat sulit. Ini sesuatu hal yang memang kita mesti bisa minta hikmat dari Tuhan untuk bisa gimana caranya. Apa kita abis ini saya langsung kita bikin keputusan untuk tidak gadget. Jadi orang zaman batu lagi gitu ya. Ya enggak juga. Tapi kita tahu kapan bisa pakai, kapan bisa stop. Games. I'm not against games. Oke, ntar saya mau ditimpukin sama suami saya juga gak apa-apa. It's okay. Suami saya suka banget games. And it's okay. Saya juga suka games dulu. Tapi somehow buat saya sekarang udah enggak. Ya mungkin orang bisa bilang, ya kan Cilita kan gak suka games banget. Belum tahu. Kalau udah hooked up, udah. Nggak makan, nggak ngapa-ngapain. Ya mungkin nggak sampai pagi-pagi gitu sih. Cuma it's not easy. Kalau udah mulai, saya masih inget banget dulu saya nggak demen Candy Crush. Saya mulai main Candy Crush kan. Nggak apa-apa kan diceritain ya Yud ya. Lalu saya mulai, suami saya lihat, main apaan itu? Candy Crush. Ih girly banget gitu. Terus nggak lama lagi saya lihat dia main Candy Crush. Cuma dia pinter saudara, dia punya hikmat. Kalau saya kan biasa, saya kan orangnya demen banget ekspresif online gitu kan. Selalu online karena saya minta nyawa segala macam ya kan online. Ketahuan tuh, Cilita lagi main nih Candy Crush, minta nyawa apa bla bla bla. Nah, ketahuan kan main kan, dia offline. Pinter banget dia offline, nobody knows. Nobody knows. Anyway, that is not what we are gonna talk about, okay? Bukan masalah itu ya. Tapi ada dalam hal kita yang kita kadang-kadang sulit ya, bener gak sih? Cewek, nah cewek nih, saya mah banyak banget dah ikatannya. Saya suka apa? Misalnya kayak tadi saya suka apa? Saya suka dandan misalnya, makeup. Tuh kalau dari satu ntar nyari yang satu lagi, betul kan? Nyari satu lagi, cari yang ini. Nah yang ada temennya makeup artist nih, Lili. Betul gak Li? Lihat yang satu, ih bagus nih produknya. Ada keluar satu lagi katanya, wah ini kalau pakai ini udah gak usah pakai bedak lagi. Gak usah pakai bedak lagi gitu kan kalau ibu-ibu. Gak tahu, saya sih gitu, hebat banget gitu ya. Yang ini, nanti saya lagi mau nunggu ada gak ya satu saat sebelum rapture saya bilang bercandain aja ini just a joke. Ada gak gitu pas kita bangun, ya ada satu alat cuma jeblak, udah beres gitu. Ada gak ya? Hah ada gak ya? Jadi foundation udah beres, udah gitu bulu mata udah beres. Udah gitu semua eyeshadow pas bangun cuma tinggal one step only. And one click, beres gitu. Wow, that's gonna save a lot of time. Yang bisa teknologi coba dipikirkan. Ya, siapa tahu, karena itu saya rasa demand-nya tinggi. Lumayan tinggi, tapi ntar makeup artist kita gak ada kerjaan. Oh my God.
But I think mungkin nggak sampai ke sana lah. Tapi kayaknya udah ada ya yang buat semprot apa foundation. Anyway, so sometimes kita manusia tuh nggak ada habis-habisnya. Ada ini mau suka ini itu lagi itu lagi. Oke? Apakah itu sin? Dosa apa enggak? Kalau misalnya kayak tadi nonton apa itu dosa? Mungkin itu it's the sin. You know sometimes itu kadang-kadang ya kita nggak tahu itu kayaknya harmless. Tapi abis itu anak-anak misalnya gitu ya saya bilang kayak tadi mainan ke anak-anak nih. Kelihatannya harmless. Tapi apa sih yang harmless di sini? Di dunia ini ada gak sih yang harmless? Kayaknya iblis sudah pakai segala cara. Let me tell you, okay? Anything in this world kalau bisa dipakai sama iblis untuk bisa jatuhin kita. Ini saya kemarin nonton MTV contoh. Ya kalian udah nonton MTV, I mean like internet everywhere gitu nonton. Music clip. Itu mau nonton music clip sama film BF sama mirip. Kurang lebih sama. Oke, I'm sorry to say but this is the fact. This is media loh. Kalau kalian nanti punya anak udah besar, kalian akan tahu rasanya ini struggle kayak gini. Nah ini bukan anak, sekarang buat kita, nggak usah yang punya anak. Sekarang buat kita. Does it affect you? Ya, it will affect you. Makanya kita, it's like, saya merasa bahwa ini perlu banget kita ini bergantung sama hikmat Tuhan. Sampai saya bilang, aduh saya nonton kalau udah music clip yang parah. Saya bilang kalau misalnya anak saya aja nonton kayak gini, anak saya udah kayak, sorry ya, ini kata-kata yang saya ngomong sama suami saya. Saya merasa anak saya udah kayak diperkosa. Iyalah, udah kayak dicekokin. Oh, lihat semuanya. Ini caranya kayak gini. Enggak secara obvious. Enggak secara frontal kayak gitu, tapi kan semua implikasinya ada di situ. Dan anak-anak itu enggak terlalu muda loh ngelihat seperti itu loh. They are like small and they know. Ngerti gak? Ini masalah pornografi, seksual sin ini ya. Ini saya mau katakan ya. Ini bakalan banyak yang gak ngomong amin nih. Pasti sepi kalau ngomong gini pada diem. Ini di gereja udah sangat terlalu banyak kasus kayak gini. Ngerti gak sih? Ini udah terlalu sering. Kita sering lihat kasus-kasus hamba-hamba Tuhan jatuh ini. Kita gak usah kaget ya. Jangan terlalu kita ngejudge, kok bisa gitu. Bisa. Kalian pun bisa, gak ada yang kebal loh satupun. You think that you are so strong? Kalian pikir kalian kebal? Hah? Kan saya pernah ngomong kan, orang kalau misalnya gak jatuh selingkuh bukannya berarti dia itu setia. Mungkin aja gak ada yang mau. Mungkin juga orang mau ngeliatnya males. Selingkuh yang gak kayak gitu kali, nyari yang bagusan. Betul gak sih? Kita pikir kita gue gak pernah selingkuh men. Lu ngomongin yang bagian lu gak jatuh. Ya gak sih? Tapi kalau misalnya orang-orang yang bagian yang itu struggle di masalah yang lain dan itu kita ngomongin, oh di sini gue strong, gue gak pernah selingkuh, gak pernah tidur. Iya, ya iyalah, look at you man. Or look at you girl gitu, nobody wants you gitu misalnya gitu ya. Poinnya kan gitu, kita tuh terlalu sombong, kita pikir kita cuma masalah-masalah ini ya, masalah seksual sin, masalah dosa perjinahan dan dosa seks ini memang ini udah di firman Tuhan katakan. Ini dosa yang lain gak apa-apa, tapi dosa ini dibilang di 1 Korintus 6, kalau bisa dibuka, bahwa ini nih, dosa ini kalau dosa yang lain di luar tubuh. Tapi dosa ini 1 Korintus, coba dibuka ya. 1 Korintus 6 ayat 18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain dilakukan manusia terjadi di luar dirinya dibilang. Oke? Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Kenapa? Kenapa Tuhan mesti spesifik ngomong mengenai dosa perjinahan, percabulan? Ibaratnya seperti kalau namanya dosa percabulan itu seperti dua kertas. Ya, dua kertas ini ditempel. Oke? Terus kamu kamu pisahkan lagi. Robek nggak?
rollback. There is nothing can be restored kecuali Tuhan sendiri yang restore. Oke? Kalau dosa-dosa yang lain, no problem. Kita bisa dengan lebih mudah. Tapi kalau ini nih nggak gampang. Kenapa saya ngomong begini? Waduh, udah bejibun kasusnya. Kalau datang ke saya, ini belum ngapa-ngapain aja udah susah banget ngelupain orang. Misalnya nih datang, aduh ini saya pacaran berapa lama, berapa tahun. Tapi susah banget gitu lepasnya. Sampai bertahun-tahun aja masih ingat terus. Padahal mungkin belum melakukan apa-apa, baru deket. Itu baru deket loh. Makanya Tuhan katakan bahwa kalau dosa percabulan ini, ya kan, ini dia lakukan terhadap dirinya sendiri. Kalau kita sudah jatuh, kalian gak perlu merasa kondem, gak merasa tertuduh, jangan merasa tertuduh. Tapi kalau saya nggak dibahas seperti ini, saya salah sebagai hamba Tuhan. Kenapa? The cases are everywhere. Hah? Kalau kasus seperti ini nggak pernah ngomongin di gereja, terus orang cuma oh ya kurang lebih lah. Kalau GBC itu tentang grace itu mengenai percabulan ya kurang lebih lah. No, we against sexual sin. Oke? Kenapa? Karena Tuhan sayang sekali sama kita. See, the thing is like sex itu diciptakan hanya oleh Tuhan. Oke? Sampai sebegitu dahsyatnya dan sebegitu nikmatnya, ya. Itu kenapa? Karena Tuhan doang yang ciptakan. Itu segitu sacred kudusnya. Wow, luar biasa saudara. Saya bukan ngomongin, kalian jangan pikirannya aneh-aneh. Cilita ngomong seks itu luar biasa. Bukan masalah itunya. You know why 2 orang itu bisa menjadi satu? Dahsyat saudara. Do you know? Saya kalau ngeliatin orang yang jatuh ke dalam dosa percabulan, terus dia mulai struggle here and there tahunan. Makanya begitu saya dapetin firman ini, wow, this is amazing. Kalau kalian lihat di Roma 7, ya, nanti kita baca satu persatu. Tapi kalian tahu ya, tadi saya udah bilang, salah satu ada secretnya bahwa kalian tuh jangan jatuh ke dalam condemnation, satu penghakiman. Jangan merasa tertuduh lagi. Sekarang kita mulai sedikit. Mungkin secara ininya aja, I don't think kita punya banyak waktu gitu ya. Di Roma 7 ya, jadi dibilang katanya kalau misalnya dari percabulan, masalah percabulan ini kalian harus jauhkan dirimu. Makanya saya bilang tadi, jangan berasa kuat. Kalian tahu kan, saya selalu bilang sama suami saya, kayak kalau orang-orang yang pacaran, saya bukannya ngejorokin orang untuk buru-buru kawin, married, oke? Please, karena ada mungkin pikiran seperti itu. Oh kalau bentaran aja sama kita misalnya counseling sedikit gitu sama suami saya sama saya gitu, saya pasti udah nanyain, kapan mau menikah? Ya iyalah, ngapain punya hubungan lama-lama? Kalian tahu punya hubungan lama-lama? Kalian gak bakalan, oh I want to know him better on her better. Oh 2 years is more than enough, oke? Sorry ya, maksudnya yang lebih dari 2 tahun jangan merasa kondem. Tapi ini saya ngomong dari faktanya, 2 tahun cukup, lebih dari cukup untuk kalian tahu orang ini sebenarnya is the one or not. Oke? More than that, kalian akan explore ke daerah-daerah lain. Yang gak penting-penting banget. Kalian akan cari yang lain. Oh ya saya mau tahu, no better, no deeper lah, gak tahu lah kemana. Oke? Saya hanya untuk supaya menjaga supaya you know, kalau kalian punya relationship, you better be serious. Oke? Apalagi anak-anak GBC jangan sampai kedengeran di sini kupingnya, terus saya dengar, oh ya anak-anak GBC tuh ya beginilah, begini. Jangan sampai. Kalian di sini misalnya mau punya pasangan, mau go into courtship, misalnya benar-benar in the relationship, memang kalian serius lah. Amin. Yang laki-laki katakan amin, yang single. Amin. Yang cowok-cowok katakan amin, kalian waktu udah dapet ini, aduh cerita hari ini berat banget ngomongnya. Ya iyalah, this is gak berat, this is important. Kalau saya ngomong sama anak saya pasti ngomong yang important. Nggak ngomong yang cuma ya nyamping-nyamping kiri kan nggak ada juntrungannya, enggak. Kalian misalnya nih, supaya kenapa? Kalian punya hubungan nanti terus masuk ke pernikahan. Jangan kayak apa tuh? Layangan putus, ntar nyambung lagi putus lagi nyambung. Oh putus, oh ikat lagi, putus. Saya kasihan sama kalian.
cukup beberapa orang saja yang ngalamin itu, ya kan? Kalau yang udah married juga udah tahu. Apalagi yang dulu pacaran berapa nggak kehitung gitu. Ya kan? Kalau bisa sekali aja kayak suami saya. Dia cuma sekali loh pacaran. Hebat, dahsyat banget. Makanya ntar ya konseling sama dia aja tuh. Yang cowok-cowok. Bagaimana cuma pacaran sama satu orang terus udah gitu married. Enggak ini kan, enggak kepaksa kan marriednya. Saya sama dia pacaran 4 tahun. You know, for us it's a long time, too long, makanya saya bilang. Dan saya waktu itu kita pacaran di Austin. Kalian tahu setiap hari ketemu. Oh my goodness. Pagi siang sore. Itu 4 tahun sebenarnya 8 tahun. Lo bener dong, 4 tahun sebenarnya udah kayak 8 tahun. Setiap hari ketemu. Bawa grocery bareng-bareng. Apa semua, beresin kamar mandi. Ya, semua. You do it together. Bosen. Maksudnya bukannya bosan sama kamunya. Tapi maksudnya serba salah. Karena saya tuh memang ngomongnya gak bisa itu sih ya. Belaga gitu ya. Selalu aja jeblak gitu. Jadi poin saya adalah kita itu ya kayak gitu. Ngerti gak sih? Kenapa sih tadi sampai ke sono? 2 tahun. Ya pokoknya gitu. Yang pacaran maksudnya saya, ya itu supaya kalian tuh jangan terulang. Nah, kalian nih di sini anggap seperti saya tuh kayak orang tua kalian. Walaupun saya nggak tua. Tapi seperti orang tua kalian. This is a wisdom thing. Pacaran nih, yang mau pacaran atau kalian yang single. Jangan pernah settle for less. Saya udah pernah ngomongin cewek-cewek, jangan pernah settle for less. Kalau emang dia udah kayak berasanya aduh, ya standar gue begini, terus dia ya hampir sih, ya udah nggak usah. Jangan terus dia ya standar gue tadi di sini, cuma karena dia ya udahlah di sini. Apalagi mengenai yang namanya the knowledge of Christ. Sorry ya maksudnya, excuse me gitu ya maksudnya. Kalau saya sih emang nggak bisa gitu, maksudnya menurut saya this is actually standar kalian, jangan pernah settle for less. Yang wanita terutama. Kalau saya bilang dari sisi wanita. Anak saya, misalnya kalian jadi anak saya bakalan ngomong yang lebih lagi. Siapa? Cowoknya mana? Sini sharing. Yuk makan sama mami dulu yuk. Saya bakalan cecerin ngobrol dulu. Udah pasti. Definitely. Ya kalau kalian kan saya nggak bisa paksa ya. Toto datang gitu bawa langsung gandengan. Ya nggak usah merasa bersalah juga yang udah datang langsung bawa cowok atau ceweknya. Oke, kalian juga kan nggak mungkin datang tiap kali ngomong sama saya ini gitu. Nggak, tapi bukan jangan sama saya, ntar semua pada minta ini lagi. Ci, yang ini bagus nggak? Yang ini bagus nggak? Waduh gawat tuh. Cuma tiap hari ngurusin gituan, nggak. You just follow the spirit, not me. Oke? Si kita tuh punya spirit di sini. Itu amazing teman-teman. Ini roh di sini nih bisa bikin kita kasih ajaran demi ajaran yang bisa membuat kita tuh do the right thing at the right time. Ya kan? Dengan orang-orang yang tepat. Oke. Haleluya. Jam 11.41. Sekarang di Roma 7 ya. Ini kan cerita mengenai Roma 7, saya iniin aja ya. Oke, Roma 7 bahasa Indonesianya udah siap. Apakah kamu tidak tahu saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum bahwa hukum berkuasa atas seorang selama orang itu hidup. Jadi ini ngomongin mengenai hukum, dulu ini kita tuh merit kepada hukum Taurat. Kalian semuanya dulu merit kepada hukum Taurat. Waktu kita menerima Tuhan Yesus, kita merit kepada Yesus. Itu ada, oke? Yang keempat, coba dibaca, yang langsung keempat. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat. Waktu kita merit, kita kan gak bisa kalau kita merit, kalau kita misalnya merit dengan hukum Taurat. Tapi kita mau merit lagi dengan Yesus, kita harus mati. Kita nggak bisa, kalau nggak kalian akan disebut you are doing a spiritual adulterer. Apa? Iya, adulterer. Jadi ini spiritual, apa ya? Ya oke lah. Ini adalah spiritual adulterer, oke? Dimana kalian itu perjinahan rohani. Oke? Jadi kalian itu waktu kita terima Tuhan Yesus, kalian tuh putus hubungan. You are dead to sin. You are dead to law. Dibilang di sini katakan, therefore my brethren, you also have become dead to the law through the body of Christ.
Jadi waktu kita mati kepada hukum Taurat, itu yang bisa mati itu cuma, hukum itu tidak bisa mati. Hukum itu tidak bisa, dia itu gak fleksibel, dia itu perfect. Gak ada salahnya dengan hukum, oke? Tapi dia kerjanya cuma apa? Demand, minta terus. Kalian harus berbuat, kamu harus hidup kudus. Kalian tidak boleh berzina, kalian tidak boleh berbohong, kalian tidak boleh ini, semuanya itu ada. Pokoknya dia cuma minta, dan minta. Itu hukum Taurat, oke? Waktu kita mati kepada hukum Taurat, oke? Kita kan harusnya mati, kalau hukum itu tidak bisa mati, betul? Dia itu perfect, dia itu tidak bisa mati, dia hukum Allah yang membuat hukum Taurat. Kalau dia mati, lalu mestinya kan kita mati. Kalau kita ini wanita ini seperti ibaratnya itu, ini membicarakan mengenai gereja Tuhan. Kalian mesti mati. Tapi dibilang di sini, oleh tubuh Kristus. Saudara, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu siapa? Milik dia, yaitu Yesus Kristus. Sehingga waktu Tuhan itu mau menerima kita menjadi the bride, dia juga mempersiapkan kematian buat kita. Karena kita kalau kita mati ya udah, that's it. Tapi Tuhan justru mau kita tuh gak mati, makanya dia berikan kehidupannya. Dia mati buat kita. Bahkan dibilang milik kita supaya kita menjadi milik orang lain. Yaitu milik dia Yesus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati agar kita berbuah bagi Allah. Nah this is it ya. Kita pikirkan ya. Kita itu supaya menjadi milik Kristus yang telah dibangkitkan. Kita menjadi milik Kristus yang telah dibangkitkan. Kita menjadi milik Kristus yang telah dibangkitkan. Bukan cuma waktu mati. Tapi kita menjadi milik Kristus. Kristus yang dibangkitkan. Can you see, bisa ngeliat gak bahwa kita ini sebenarnya bangkit itu dengan satu kita tuh waktu merit ke Tuhan itu bukan cuma mati. Oh ya udah ya, saya putus hubungan dengan hukum Taurat. Oke. On the cross Tuhan mati, that's it. Enggak, kita menjadi milik siapa? Yesus. Yesus siapa? Yang dibangkitkan. Kalau Tuhan Yesus dibangkitkan berarti semua kuasa kebangkitannya ada di dalam kita. Teruskan. For when we were in the flesh, the sinful passions which were aroused by the law were at work in our members to bear fruit to death. Nah, kita kalau misalnya menikah, kita mati dari hukum Taurat dan kita menjadi milik Kristus yang dibangkitkan itu, kita supaya kita berbuah. Jadi kalau kita sebenarnya saat ini pasti berbuah apa enggak? Yes, pasti berbuah. Karena kita sudah mati kepada hukum Taurat dan kita sudah hidup lagi, kita hidup bersama Yesus yang dibangkitkan itu. Dan dia untuk supaya kita berbuah. Supaya kita berbuah. Supaya kita berbuah. Lanjutkan, sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh siapa? Hukum Taurat. Oke, nafsu dosa, hawa nafsu. Bukan Adam nafsu. Hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita. Somehow itu bekerja aja. Makanya seringkali dalam kehidupan kita pengen berbuat sesuatu, gak bisa. Yang tadi saya bilang, sometimes dalam kehidupan kita pasti ada terus. Pengen melakukan sesuatu. Yang saya sebenarnya pengen lakukan A, tapi gak bisa. Saya lakukannya B. Saya maunya sih B, tapi lakukannya A. Itu semua itu bahkan ya struggle seperti ini dialami oleh Rasul Paulus. Hawa nafsu yang dirangsang oleh hukum Taurat itu bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Waktu kita dulu. Oke? Tapi yang interesting di sini bahwa hawa nafsu dosa itu dirangsang oleh hukum Taurat. Makanya tadi saya bilang kadang-kadang kita ya bisa di dalam gereja sesuatu dosa yang gak pernah dilakukan sebelumnya. Itu bisa dilakukan bahkan waktu kita terima Tuhan Yesus. Karena kenapa? Karena di gereja diomonginnya apa? Hukum Taurat terus. Preachingnya hukum Taurat aja. Kalian harus berdoa. Kalian harus berusaha. Akan tiba suatu terobosan di Indonesia. Saya bilang, ini jangan kita kembali lagi kasih karunia dengan topeng kasih karunia. Tapi di dalamnya diboncengi lagi nih kasih karunia. Ini cuma diboncengi dengan apa? Sama isinya saudara. Kalian bisa cek banyak. Jangan sampai kita ditipu. Diboncengin apa? Hukum Taurat lagi. Iblis dari dulu sampai sekarang dia gak pernah kreatif. Cuma satu. Dia caranya cuma satu. Dia pakai nih the law ya. Oh, kalian ke GBC, ya udah kasih karunia. Dia setiap hari tuh
reintroduce, menawarkan kembali, mengenalkan kembali supaya kita balik lagi. Nih the law. Mungkin tidak seperti kayak hukum Taurat, jangan ini gitu, enggak. Tapi kalian coba, ada syarat, ada ketentuannya. Supaya kamu begini ya kamu harus begini dulu. Another law has been given to you. Supaya kita, dibilang tadi, arouse. Supaya sinful passion kita, hawa nafsu kita tuh supaya dirangsang lagi. Supaya kita tetap di bawah di bawah the sin ini, dosa ini. Teruskan. But now, dibilang di sini, we have been delivered from the law. Tapi sekarang nih, kita telah dibebaskan dari apa? Hukum Taurat. Sebab kita telah mati bagi dia yang mengurung kita sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru, menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Kalau kita lihat lagi, ke-7. Teruskan ya. Jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Dibilang hukum Taurat itu dosa enggak? Enggak, hukum Taurat itu enggak dosa. Cuma dia men-trigger kamu punya dosa. Daging kita tuh ke-trigger. Jadi hukum Taurat ini cuma alat untuk men-trigger supaya kita itu kedagingan kita keluar. Kalau misalnya ibaratnya kayak ada pil atau apa gitu yang bisa kita makan supaya ketahuan penyakitnya apa aja keluar. Nah itu kayak gitu, itu pilnya itu hukum Taurat. Ngerti ya? Misalnya supaya ketahuan nih penyakitnya apa nih. Nah makanlah obat itu, ketahuan semua ke-trigger. Jika demikian apakah yang hendak kita katakan, apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak, sebaliknya justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Kalau kita nggak mengenal kalau bukan karena hukum Taurat, kita nggak bakal mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Kalau kita nggak dibilang jangan mengingini, tadi kita biasa-biasa aja. Tapi dibilang jangan mengingini jadi pengen. Ya kan? Jangan mengingini istri sesamamu. Oh jadi pengen. Atau suami sesamamu jadi pengen. Kayak tiba-tiba gitu kenapa gitu. Ya kan? It's not about anything. Nggak ada something gaibnya sih. Nggak. Cuma itu memang cara kerja hukum. Saudara, itu hukum. Detik kita mau masukin hukum, kayak break out, tau gak sih? Keluar semua penyakit. Yang tadinya gak ini jadi begini. Itu semua. Nah ini dibilang the strength of sin is the law. Kalian mau kita hidup bebas dari kelemahan-kelemahan kita? Ini saya tahu nih ya, ini banyak banget nih benteng-benteng di sini nih yang saya mau ngomong ini. Kalian gak percaya? Atau bukan gak percaya lah, percaya tapi masih ragu-ragu, bahkan kadang-kadang masih dalam kehidupan kita gak lakukan. The strength, 1 Korintus 15 ya. Dibuka deh, 1 Korintus 15, ayatnya saya lupa lagi. The strength of sin is the law. Ya. Jadi kekuatan daripada dosa itu yang membuat dosa itu berkuasa, itu adalah hukum Taurat. Jadi kalau misalnya kita mau hukum dosa itu tidak bekerja dalam hidup kita gimana? Hilangkan hukum Taurat dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Kita mulai, dibilang tadi, karena kita mulai melayani, we are delivered from the law having died to what we were held by so that we should serve. Ayat 6. 6. Roma 7 ayat 6. Oh kamu udah 1 Korintus 15 ya? Dicariin. Oke, sorry. 1 Korintus 15 ayat 6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tapi berapa di antaranya? Oh, no. 56 ya. Thank you. 1 Korintus 15 ayat 56. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Yang tadi, ini referensinya ya. Jadi kalau misal sengat maut adalah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Kalau supaya dosa itu tidak punya kuasa lagi gimana caranya? Ya sengatnya itu hukum Taurat itu jangan di-preach, jangan di-expose, jangan dikatakan di dalam kehidupan kita, di dalam gereja apalagi gitu.
Di dalam rumah tangga kita pun jangan. Ini gak mudah loh saudara. Saya balik hari Senin saya ngomong sama anak saya, tough bener. Karena saya pasti ngomong, gak boleh. Nomor 1, Joel gak boleh. Shannon gak boleh. Itu udah mami punya, itu udah terlatih gitu loh. Udah gak boleh duluan gitu. Saya kadang-kadang mesti kekang banget untuk ngomong, kalian tahu gak? Saya ngobrol dulu lama. Lebih baik kalau misalnya kamu begini-gini karena kenapa? Karena Yesus ada di dalam kamu. Karena Yesus itu ya terlalu sayang sama kamu. Kemarin saya share sama Shannon, wow gitu. Maksudnya saya mikir kalau dia hatinya memang sangat lembut gitu ya. Waktu saya sharing bahwa Tuhan Yesus itu sayang sama dia. Do you know that you are blameless? Sambil ngopi gitu ya. Kamu tahu gak bahwa kamu itu di hadapan Tuhan itu benar-benar putih seperti salju. Pokoknya nanti kamu apapun ngomong sama mami ya. You wanna ask any questions. Kita parents, orang tua, kalau yang udah besar nanti waktu masih kecil memang kita harus jadi parentsnya, dia harus lebih bisa dictate kalau masih kecil umur sampai 0 sampai 5 itu setahu saya secara psikologi ya. Itu memang harus lebih 0 sampai 5 tahun harus lebih direct. Harus ini ya, harus begini, lebih menghajar. Terus udah gitu mulai dari 5 sampai 12 ya. 5 sampai 12 itu lebih campur lah ya, bisa direct tapi dikasih tahu juga understanding. Tapi udah 12 ke atas, you cannot use, udah gak bisa sama metodenya. Kalian udah bisa harus menjadi kayak jam 9, 15, sebegini, dimana kita bisa mulai menjadi teman dia. Dia bisa share sama kita. You know, teman-teman, kalau ditanya hampir semua anak, kalau misalnya kalian mau sharing nomor 1 apa dulu? Sama teman atau sama daddy sama mami? Pasti sama teman. Atau sama orang lain. Bahkan, kita orang tua harus bisa membuat satu suasana di mana mereka itu comfortable. Dalam keadaan apapun juga. Baik dan buruk, they are still comfortable to talk to us. You know? Menurut saya adalah satu kemenangan yang luar biasa kalau anak saya nanti ada masalah yang benar-benar besar. Terus dia datang ke mami, and then dia tetap bilang, mami aku ada masalah kayak gini. Itu kemenangan buat saya. Regardless daripada masalah apapun juga itu yang dihadapin. Ngerti ya? Karena itu, kalau dia nggak mau ngomong sama saya itu kekalahan saya paling besar. Kalau buat saya kemarin sharing sama anak-anak saya bahwa hati mami itu kalau misalnya kalian tidak share sama mami itu, apalagi berbohong, itu bukan, kalau lagunya kan ada tuh, sakitnya di sini gitu kan ya. Itu bukan masalah itu ya. Tapi ya gimana ya, adalah suatu luar biasa, hal yang luar biasa kalau dia bisa sharing sama kita. Dia bisa melihat, wow, it's okay, it's cool. It's cool to share with my mom gitu. Karena mereka kan lebih merasa nggak cool gitu loh kalau share sama orang tua. Lebih cool kalau ngomong sama temen, cool. Kemarin kita ngomongin masalah 1 jam ngomongin cool doang. Berduaan sama anak saya. Saya bilang, kamu pikir kamu cool? Mami dulu lebih cool gitu. Abisnya kata-katanya cool, ya udahlah saya jebretin cool gitu. Tapi kalian mau tahu nggak cool itu kayak apa sih? Hah? Kamu pikir ABCD itu cool? Kulkas itu. Itu bukan cool, itu kalau kamu pergi ke Amerika atau kemana, itu you know people itu ngomong tuh kayak biasa ya, jebret gitu ya. Ya kan? Mereka ngelihat, oh A itu, oh ini. Mereka pikir cool. Maka saya bilang media itu, aduh udah bener-bener mereka tuh ngeliatnya dari media tuh cool kayaknya gitu. Makanya mereka ngikutin. And kita harus bisa berani untuk membrainwash mereka lagi. Ngerti gak? Selama mereka masih sama kita, this is the chance. This is the chance, adalah satu privilege, kehormatan buat kita bisa ngobrol sama anak-anak. Anak-anak kan cuma sementara sama kita. Nanti suatu saat mereka akan pergi meninggalkan kita. Ini saat-saatnya mereka bisa efek. Dan buat saya adalah satu kekalahan besar kalau saya bisa minister ke orang lain, anak-anak saya nggak bisa minister.
saya mendingan duduk di situ. Saya bakalan minta sabbatical sama Pastor Yudi. Please don't sign me again gitu. Karena kenapa? Buat saya mesti banyak homework yang saya lakukan untuk anak-anak saya. Kita semua minister gak harus di sini, saudara. Gak harus di sini. Kita punya mimbar di rumah, masak. Itu mimbar saya. Gak percaya kan saya masak kan? Saya tahu muka-muka kalian. Sampai kemarin ini aja saya masak aja masih ada yang bingung. Ci lu masak Ci. Gue bisa masak sama makeup, dua-duanya bisa kali. Emang cuma bisa makeup doang gitu mukanya gitu kayaknya gitu. Oh gak bisa makeup, gak bisa masak. Gak percaya gitu kayaknya. Nanti ke rumah saya aja saya masakin itu baby kecap. Ntar datang semua lagi saya mesti beli. Poinnya adalah it's like that's your mimbar. Apakah kalau ditanya, saya suka masak. Suami saya selalu percaya itu highest calling saya katanya. Oh excuse me, saya bilang highest calling saya masak. Ada orang yang kalau masak dia kayaknya gimana gitu. Berlimpah banget kayak whole gitu, sempurna atau gimana. Kalau saya masak, gue karena cuma punya anak 3 sama suaminya, gue masak gitu. Ngerti gak sih? Ada orang yang begitu doang bener. Cuma karena itu aja Tuhan Yesus sayang sama saya ya saya kayak berlimpah hari ini ya gue masakin deh gitu. You know, it's a spontaneous thing. Oke? Nggak ada ece-ecenya apa-apa segala, enggak. Tapi dia tetap percaya katanya saya punya highest calling. Kalau saya misalnya makanannya ada yang enak, ada yang enggak juga sih. Kalau ada yang enak ya itu karena dia yang makan kali ya. Anak-anak saya sama sekali nggak pernah komplain. Tuh makanan enak apa nggak enak, sama kayak bapaknya. Mau enak apa nggak enak tetap dimakan, habis juga puji Tuhan. Nggak dibuang ya kan, jadi kan nggak sayang makanan. Tapi poinnya adalah tadi kembali gitu, dimana kita tuh it's kembali gitu, kita ini sebenarnya tuh tadi kembali sengat maut, jauh banget kalau ngomong. Kita ini we should serve in the newness of the spirit and not in the oldness of the letter. Ayat 6, maksudnya Roma 7 ayat 6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat sebab kita telah mati bagi dia yang mengurung kita. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh. Jadi kita tuh sekarang menurut roh. Melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. So maksud saya gitu, kita gak lagi mengikuti apa yang, tapi kita mengikuti apa yang roh katakan. Roh katakan apa, kita ikuti. Saya tutup dengan yang tadi, 1 Yohanes 4 ayat 18 ya. 1 Yohanes 4 ayat 18, as he is, so are we in this world. Dalam kasih tidak ada ketakutan. Di dalam kasih agape, kita tidak ada lagi ketakutan. Nggak ada lagi ketakutan. Renungkan baik-baik. Kalau kita masih ada ketakutan, kita cuma perlu ngelihat kepada agape. Kasih Kristus. Dia itu sumber segalanya yang tidak memberikan ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Detik kita melihat Tuhan Yesus yang begitu luar biasa, ketakutan itu lenyap. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. 17 berarti sebelumnya ya. Yang so are we in this world itu. Dalam hal inilah kasih kita sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya kepada hari penghakiman karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. So jadi kita ini sama seperti Tuhan Yesus ada saat ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita ada di dalam dunia ini. So this is right now, kita ada di dunia ini. Kalian misalnya ada masalah apapun, kalian ada ketergantungan dalam masalah apapun. Saya banyak ketergantungan ya saudara. Banyak sekali ketergantungannya. Tapi waktu saya melihat ini saya katakan bahwa waktu saya lihat Tuhan Yesus, saya cuma bilang, saya ini udah gak lagi dihukum. Saya gak lagi di-judge, gak lagi mengalami penghakiman lagi. Saya sekarang ini sudah bebas. Ngelihat Tuhan Yesus bebas, dia benar-benar secure, I am secure. Bagi cewek-cewek yang suka mudi gitu ya, saya juga orangnya gitu kadang-kadang, bisa gak sih, pernah gak kalian merasa tiba-tiba hari ini ngedown? Emang pendeta bisa ngedown? Ya bisa lah. Bisa gak perasaannya down gitu? Bosen. Aduh saya tuh udah bilang ya kalau saya rapture nomor 1 saya paling demen apa tau gak? Saya gak bakal merasa bosen lagi. Ya Masya Allah itu keren banget. Kalian gak perlu merasa bosen lagi. Gak perlu entertain.
aduh hari ini ngapain lagi nih, abis ini ngapain lagi. Kalau kalian mungkin yang udah kerja dari pagi siang sore udah sibuk mungkin gak. Kalau saya ngurusin anak, itu juga pekerjaan saya, panggilan saya. Kadang-kadang ada rasa bosannya. Oke, yang kerja juga, iya ada rasa bosan Coach. Oh ya oke. Rasa bosan ada gak? Ada. Tapi ada orang yang gampang sekali rasa bosan. Itu saya kalau udah rasa bosan kalian tahu, saya udah pergi aja udah langsung. Mana ya? Saya udah tutupin kuping saya pakai iPod. Karena saya bosannya gampang sekali. Ketergantungan sekali. Satu hari bosan, saya minum kopi, pergi kemana, ngafe, hilang. Besok begitu, kagak hilang. Ngerti gak sih? Gak hilang. Mesti double porsi lagi untuk bisa ini lagi. Karena kamu maintain it with your flesh. Tapi kalau kamu pergi ke iPod ya, ataupun dengerin firman atau just merenungkan firman Tuhan, kamu disegarkan, itu kan bukan dari kamu. The supply comes from where? Dari Tuhan kan. Kita melihat Tuhan Yesus duduk sebelah kanan Allah Bapa, seperti dia nggak bosan, saya juga nggak bosan, nggak gampang bosan. Waktu saat itu saya melihat dia, itu kan bukan dari saya nggak layak, dia yang supply. Nah kamu nggak perlu maintain, karena kamu dapatnya juga dengan cuma-cuma dari Tuhan. When you get it free from the Lord, kalian dapatkan, kalian nggak perlu maintain it dengan kamu punya daging, dengan kamu punya kekuatan. Amin. So, saya mau sharing hari ini itu, and I believe that it's gonna bless you gitu ya. Mari kita bisa maju ke depan, PW Team. Tuhan Yesus sendiri yang teman-teman waktu kita melihat Tuhan Yesus, dia itu luar biasa. Dia itu luar biasa. Dia itu baik luar biasa dan dia, kalau kita misalnya banyak sekali, karena saya mungkin bisa ngomong 70%, lebih dari 50%. Masalah-masalah tuh yang kita tuh, kalau udah jatuh gimana? Kayak tadi misalnya masalah seksual. Kalau udah jatuh gimana? Kalian, ini justru kalian butuh Roma 8 ayat 1. Ini benar-benar way out saudara, good news. Good news for all flesh. Saya kalau kalian misalnya kita udah pernah jatuh, wow luar biasa. That's my God man, that's my God. He knows me so well. Dia tahu kalian benar-benar tahu. So don't worry, gak usah takut. Saya mau katakan pada kalian gak usah takut. Orang bisa kasih banyak banget program. Wah, program katanya ini itu kalau misalnya untuk mencegah. Tapi saya katakan gimana orang yang udah jatuh. Dan kalian tahu yang jatuh lebih dari 50%. Berapa banyak yang namanya statistik begitu banyak dari saya dulu masih kecil. Sekarang pasti lebih tinggi lagi statistiknya. Orang yang hamil di luar nikah. Umur berapa tahun udah hubungan seksual. Think again. You know, God, Tuhan tuh gak pernah datang ke gereja hanya untuk menuding-nuding kehidupan kita. No, Tuhan datang untuk memberikan the way out. That's my God, that's my God. Dia bukan cuma datang untuk memberikan waktu, dia bukan cuma datang untuk memberikan jalan keluar saudara. Dia berikan justru the power, the forgiveness of sin. Kalian tahu kuasa daripada pengampunan dosa itu dahsyat. Membebaskan apapun dosa kasih kalian. Saya bisa katakan bahwa apapun saya gak takut. Dosa kalian apapun, sebesar apapun. You come to the throne of God right now. Don't even jangan kalian takut. Petrus, dia sudah berkali-kali deny Jesus. Bahkan bukan cuma deny, dia sampai sumpah serapah. Ngata-ngatain Yesus, ini gua kenal. Sampai sumpah serapah. 3 kali. You know? Tapi dahsyatnya kalau Petrus itu, dia tetap loh mau di-restore. Waktu Tuhan Yesus mau restore dia, memulihkan dia, he is there. Dia di situ. Gak ada bedanya kita yang jatuh atau gak jatuh. Kita semua udah gak qualified. Dari pertama kita udah gak ada satupun yang layak. Tapi saya mau katakan kalau saya bilang, kalau kita saat ini, kita mau ministry ke generasi muda. Oke, ministry.
Give them the good news. Come on, give them the good news. Kalau memang sampai dulu, kalau misalnya memang gereja sudah beres, the preaching is good, it's powerful, and set the people free, masalahnya gak ada masalah saat ini. Gak ada masalah saat ini, betul gak sih? Kalau sekarang masih ada masalah, di gereja ada masalah, anak-anak Tuhan semuanya cerai, yang cerai itu banyak sekali. It's like already is kayak biasa gitu loh. Karena kenapa? Karena udah nggak tahu how to handle. They don't know. Tapi kalau saya bilang katakan di sini, ada something wrong with the church karena gereja Tuhan tidak mengkhotbahkan firman yang benar. Tidak mengkhotbahkan the gospel, the true gospel. Saya nggak peduli di sini ada berapa yang mau dengerin kita di sini, betul ya? Tapi saya cuma peduli ada apa? Yang kita peduli saat ini apa? Hidup kita diubahkan. Amin. Amin. Kita di sini udah terlalu banyak. Saya tahu yang udah lama sekali jadi orang Kristen, udah up and down, udah mengalami history demi history, kegerakan ini ikut, kegerakan itu ikut, kegerakan waktu dulu Pantai Costa ikut, terus udah gitu terus healing movement, and then holiness movement, apalagi movement ya, gitu-gitulah semuanya movement diikutin semuanya. And they don't get nothing. Hidup mereka bahkan lebih parah. Tuhan katakan, I love my church. And this is the end times, I want to restore my son. The news about my son ini, tentang Yesus ini harus dibenarkan. Amin. Dan saya mau katakan, gak ada lagi penghukuman. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. The secret, the point adalah di dalam Yesus Kristus, di dalam Kristus Yesus. Kalian di dalam Kristus Yesus? You are in Christ right now. This is it, that's it. Gak ada penjelasan lebih jelas lagi dari ini. Kalau kalian ada di dalam Kristus, apapun keadaan kalian tidak ada lagi penghukuman. Titik. Oh tapi dia udah terlalu parah begini. Titik. Gak ada penghukuman. Mungkin ada konsekuensi yang memang kita lakukan. Oh ya jadi begini-begini, oke fine. Tapi dari Tuhan jangan kalian hakimi orang itu. Kalau Tuhan gak menghukum, jangan kita menjadi gerejanya menghukum mereka, saudara. Kita jangan dibolak-balik. Orang misalnya jatuh di dalam dosa terus kita bilang, oh ya lu beresin dulu lah, baru datang lagi ke gereja. Kalau mereka udah bisa beresin masalah mereka di luar gereja, ngapain lagi datang ke gereja? Halo gitu. Mereka kalau udah bisa beresin sendiri, ngapain mereka datang ke gereja? Right? They don't need the church. Mereka bisa beresin sendiri. The thing, kita ini di dalam gereja ini justru mereka datang dengan masalah mereka. Beritakan bahwa you are forgiven. And you are not condemned anymore. And this no condemnation, the gift of no condemnation ini akan membebaskan mereka dari setiap struggle mereka. Saya gak percaya, terserah kalian percaya apa gak percaya. Tapi kadang-kadang kita belum juga kita praktekin dalam hidup kita udah gak percaya. Dan kita cuma bilang, kayaknya gak, Roma 8 ayat 1 tuh kurang efektif dalam kehidupan saya. Berapa banyak jutaan orang dari Roma 8 ayat 1 dibukakan dan bebas. And that's it. This is it. Gak ada lagi penghakiman, gak ada lagi penghukuman. Kalian bebas. When you're in Christ. And you know, don't worry. Kalian pernah jatuh, kalian pernah bermasalah. And let me tell you, God can restore you better than before. Better than before. Let me tell you again, better than before. Ya, better than before. Jangan takut dengan masa depan kalian, karena masa depan kalian bukan kalian lagi yang menyelesaikan, Tuhan yang menyelesaikan. He is the beginning and He is the last. He is the Dia yang memulai dan Dia yang mengakhiri kehidupan kita. Saudara, berharap pada Dia, hanya pada Yesus. Kalian gak usah takut. You know, when you are just put your hope, trust the Lord, percaya Dia. Kalian akan melihat Tuhan itu semua itu memberesin. Dan lebih indah dan lebih indah. Saya gak bakal pernah tahu saya punya suami yang luar biasa. Tapi saya mau bilang semua yang single cewek-cewek. Kalian akan punya suami yang luar biasa. I want to minister to those people
yang mungkin pernah jatuh dalam, gak perlu angkat tangan, saya gak perlu. This is not about me, this is not about siapa. Kalian gak perlu ngapa-ngapain, you just right now just open your heart. Just open your heart and just believe. Karena saya tahu ada beberapa orang dari antara kalian yang sudah gak percaya lagi dan mungkin mulai lose hope. Tapi saya mau katakan, there is hope in Christ. There is hope in Christ. Amen. Lord, I want to pray right now, Jesus. Mari kita berdoa, Tuhan terima kasih. I just want to pray right now in Jesus' name. Let your healing flow right now, Lord. Terima kasih Tuhan, kesembuhan mengalir Tuhan Yesus. Dan aku katakan saat ini masa depan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Tuhan, tidak akan ada lagi Tuhan kegagalan demi kegagalan dan kehancuran demi kehancuran. Aku katakan Tuhan Yesus, Engkau sendiri Allah yang sudah memulai dan Kau akan mengakhiri Tuhan kehidupan mereka Tuhan Yesus. Dan semua akan indah pada waktunya Tuhan. And I speak right now supply. I speak supply in Jesus name. Supply what they need. Supply Tuhan, supply apapun yang mereka butuhkan saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita tunduk kepala saat ini berdoa Tuhan. Untuk teman-teman kami Tuhan. Kalau ada di antara kalian yang belum mengenal Kristus sebagai juru selamat pribadi, mungkin kalian belum pernah mengenal Kristus sebelumnya, tapi biar hari ini kau ingin menerima Kristus, bahkan kau ingin hidup kalian itu lepas. Mungkin ada struggle demi struggle yang kalian belum tahu bahwa Yesus adalah jawaban dari segalanya. Kalau kau ingin menerima Yesus sebagai juru selamat, saat ini berdoa dengan saya. Tuhan Yesus, saya berdoa saat ini. Saya tahu saya orang berdosa Tuhan. Engkau adalah Tuhan anak Allah yang turun ke dunia, yang membayar setiap dosa-dosa saya. Dan saat ini Tuhan, aku undang Engkau ke dalam kehidupanku. Engkau ya Bapa angkat aku menjadi anak-Mu Tuhan. Yesus Kristus yang mati di kayu salib buat aku. Dan selama-lamanya aku diampuni. Dan selama-lamanya aku dibenarkan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, aku percayakan seluruh kehidupanku ke dalam tangan-Mu. In Jesus mighty name. Haleluya. Amin. Tuhan